kabar semua? Senang sekali saya Rini Ayuning Tias dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku, disiarkan dari Studio L Sinta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan, kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda dengan tema mengenai kenali kegunaan pasang ring jantung. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan kirim saja pertanyaan ke email kami di dokterkuasinta@yahoo.co.id. Dan hari ini kita berjumpa kembali dengan Dr. Ridho Adrianto Sukaton, SPJP FIHA. Beliau adalah dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Hermina Jatinegara. Kita sapa dulu Dr. Ridho yang sudah hadir di samping saya tentunya. Dr. Ridho, apa kabar? Kabar baik. Kabar baik. Sudah lama ya nggak berjumpa ya, kurang lebih 1 tahun deh kalau nggak salah. Ya, apa kabar nih? Artinya sebelum corona ya? Sebelum corona. Kabarnya baik tadi, alhamdulillah sudah banyak perubahan lah ya dok ya. Intinya insya Allah jadi jauh lebih sehat, karena kan kita adaptasi kebiasaan baru ya dok ya, pakai masker, rajin cuci tangan segala macam. Dokter, hari ini kita bahaskan mengenai kenali kegunaan pasang ring jantung nih, gitu ya. Sebetulnya kan orang awam sudah cukup sering mendengar nih ada istilah pasang ring atau pasang stent gitu ya, bagi orang-orang yang mungkin setelah dikateterisasi, ini katakanlah ada serangan jantung nih, terus orang itu masuk IGD, terus ada yang namanya pemeriksaan di kateter dulu ya Pak, Bu gitu ya, bilang ke keluarganya misalnya, terus kemudian dari hasil pemeriksaan itu ternyata harus pasang stent atau ring gitu ya dok ya. Ini kan unik ya dok ya, sebetulnya kalau kita mau bahas case-nya ini kan agak spesial nih. Sebetulnya ini sendiri PJK kali ya dok ya, penyakit jantung koroner. Ini kan ujung-ujungnya ya pasang stent itu, pasang ring itu sendiri. Sebetulnya bagaimana sih kaitannya juga dok? PJK dengan stent? Ya sebenarnya tidak semua penyakit jantung koroner itu harus dipasang stent. Itu dulu yang harus digarisbawahi. Jadi tidak semua sakit jantung koroner harus dipasang stent, harus melalui tahapan untuk pemeriksaan. Yang pasti harus dilakukan pemasang ring biasanya pasien penyakit jantung koroner yang berupa serangan jantung. Jadi serangan jantung itu harus dilakukan pemasangan ring atau stent jantung. Nah, yang kedua penyakit jantung koroner yang stabil, yang tidak serangan, itu akan dipasang ring setelah ya kita timbang dulu, kita pemeriksaan, kita lihat manfaatnya, kita lihat klinisnya dari beberapa pemeriksaan, ya, baru nanti kita diputuskan untuk melakukan pemasangan ring tadi. Oh, jadi tergantung juga dari hasil pemeriksaannya. Ini ada penyempitan atau apa sih istilahnya sumbatan atau sumbatan tadi di pembuluh darahnya ini seberapa besar sih, atau mungkin orangnya berapa persen gitu kan kata orang-orang bilang ya. Kalau misalnya ternyata di atas berapa sih 70% gitu katanya, mungkin itu ya memang harus pasang ring katanya seperti itu. Apa benar begitu dokter? Sebenarnya yang dinamakan penyempitan pembuluh darah itu sendiri di arteri koroner kita, apa sih maksudnya dok? Jadi arteri koroner adalah pembuluh darah arteri yang memperdarahi jantung sendiri, ya makanya namanya koroner. Kor itu artinya jantung. Nah, pembuluh darah arteri sendiri ada tersebar di seluruh tubuh dari kepala sampai kaki. Panjangnya kalau semua manusia disatukan jadi satu sekitar 40.000 kilometer bisa mencapai sepanjang itu ya. Seiring bertambahnya usia, arteri di tubuh ini bisa menyempit. Ya, jadi itu sudah mulai terjadi di sekitar umur 20-an biasanya, umur 20 terutama pada laki-laki sudah mulai terjadi penumpukan kolesterol di dalam dinding pembuluh darah. Jadi dinding pembuluh darah ada kolesterol, LDL. Jadi LDL itu lipoprotein yang mengangkut kolesterol. Sebenarnya dia walaupun dikatakan kolesterol jahat, dia punya, jadi kolesterol sendiri adalah zat yang esensial. Kita tidak bisa hidup tanpa kolesterol. Jadi kolesterol itu membentuk membran sel, membentuk hormon seksual kita, hormon adrenal, dan juga untuk vitamin D. Nah, pada kolesterol yang berlebih atau kita banyak mengkonsumsi selain dari makanan, tidak hanya yang berkolesterol tapi makanan manis gitu, kadar kolesterol bisa berlebih. Nah, kolesterol ini mulai terdeposit di dalam dinding pembuluh darah sejak umur 20-an tadi yang saya terdeposit sebutkan. Di dinding pembuluh darah kita ya. Ya, jadi dia LDL itu bisa menembus
dinding pembuluh darah yang dinding endotelnya rusak. Jadi ada kerusakan dulu, kemudian kolesterolnya masuk, satu saja berhasil masuk bisa menimbulkan peradangan di tempat dia masuk tadi. Akhirnya menarik teman-teman kolesterolnya yang lain, bertahun-tahun kemudian dia menyempit. Nah, itu perjalanan aterosklerosis? Ya, perjalanan aterosklerosis. Ya, kalau terjadi di kepala stroke, di jantung sakit jantung koroner. Tapi sebenarnya di seluruh tubuh ini bisa terjadi penyempitan. Makanya kalau di otak stroke jatuhnya, Ya, tapi kalau di jantung jantung ya serangan jantung gitu ya dok ya. Jantung, tapi faktor resiko berarti oke lah tadi usia, ada perjalanannya memang dimulai dari perjalanan penyakit atau perjalanan pembentukan aterosklerosis tadi kan dibentuk sejak usia 20-an gitu ya dok ya. Pada pria tadi lebih beresiko dokter bilang. Biasanya laki-laki lebih banyak yang terjadi pada usia muda. Jadi wanita diberi keistimewaan Tuhan, hormon estrogennya yang membuat wanita itu mens, dia juga menjaga dinding pembuluh darah, melindungi supaya kolesterolnya tidak banyak nempel pada usia-usia muda seperti itu. Usia muda, tapi ntar kalau udah menopause sama aja katanya kemungkinannya. Kalau sudah menopause, resiko untuk jantung koroner laki-laki dan perempuan menjadi sama. Seperti itu. Tapi berarti faktor resikonya ke lifestyle juga ya dok ya, tadi pola makan mungkin yang tinggi kolesterol gitu ya, lemak jahat gitu ya misalnya. Atau mungkin juga tinggi gula tadi dokter bilang ya. Betul, jadi terjadinya penumpukan kolesterol di dalam dinding pembuluh darah itu ada yang kita bilang faktor resiko. Faktor resiko itu yang memang sudah berhubungan langsung dan terbukti menyebabkan kelainan sebuah penyakit. Nah, kalau faktor resiko jantung koroner itu yang tradisional ada 5, yaitu keturunan. Yang pertama keturunan. Jadi yang dimaksud keturunan ini bukan bapak saya sakit jantung, tapi usia berapa bapaknya sakit jantung atau meninggal mendadak. Jadi bapaknya umur 45 atau ibunya umur 55, itu yang dimaksud keturunan. Yang kedua, ya yang paling berbahaya kedua itu diabetes. Yang ketiga darah tinggi. Hipertensi ya. Hipertensi, merokok, dan yang terakhir baru kolesterol tinggi. Jadi hanya kolesterol saja biasanya tidak sehebat itu menyebabkan sumbatan. Biasanya ada faktor resiko yang lain. Ya, selain faktor resiko, kemudian lifestyle ya. Jadi faktor resiko yang tidak terkendali dikombinasi dengan lifestyle-nya, ya paling umum sih biasanya istirahat ya. Istirahatnya kurang, misalnya tiap malam kurang dari 7 sampai 8 jam. Begadang gitu ya. Begadang. Jadi, biasanya kan banyak yang begadang-begadang. Iya, udah banyak banget lah orang yang seperti itu. Begadang, terus makannya tidak diatur ya, tinggi kalori, tinggi lemak. Keseringan fast food, terus kurang gerak pula gitu ya. Kemudian olahraganya tidak rutin ya, jadi olahraganya nggak rutin, giliran hobi sering, tapi habis itu hilang, jadi nggak rutin. Ya terakhir stresor tentunya. Atau mungkin merokok gitu bagi sebagian orang ada pengaruhnya juga nggak dokter? Tadi rokok masuk faktor resiko sih sudah. Udah ya. Jadi rokok jelas ya. Jadi termasuk faktor resiko yang utama. Gitu ya, nah artinya kan sebetulnya ini bisa dikendalikan dong ya gitu ya. Tapi kan beberapa orang ada juga yang tadi terkesan meninggal mendadak, serangan jantung mendadak. Padahal mungkin kelihatannya tidak ada masalah sebelumnya. Padahal mungkin dia ada faktor resiko tadi atau lifestyle yang kurang sehat tadi yang sebetulnya itu kontributor juga begitu ya dok ya untuk kondisi penyempitan pembuluh darahnya itu tadi ya dok ya. Oke dok. Nah ini kan mengapa sih perlu pasang ring? Jadi prinsipnya ini ketika terjadi penyempitan pembuluh darah itu berarti apa dok? Aliran oksigen atau darahnya nggak lancar gitu sehingga ring ini sendiri fungsinya itu apa untuk lebih detailnya lagi dokter? Oke, jadi intinya adalah bukan kenapa harus pasang ring, tapi ada sesuatu yang tersumbat. Ya. Bila tersumbatnya di arteri koroner, koroner itu ibaratnya selang bensinnya jantung. Jadi tubuh ini kendaraannya, jantung mesin utamanya, jantung itu tidak pernah istirahat, organ yang tidak pernah istirahat. Dari mulai kita nyawa ditiupkan di perut ibu, ya habis itu sampai kita
hidup sekarang jantung tidak pernah sekalipun berhenti. Jadi dia memompa 24 jam, memompa darah. Nah, arteri koroner ini cabang dari pembuluh darah aorta, yaitu pembuluh darah yang mendapatkan darah dari jantung itu sendiri. Jantung yang sudah kaya oksigen, kemudian masuk ke dalam arteri koroner, kemudian dia memperdarahi otot-otot jantung supaya bisa memompa. Ya, jadi ibaratnya jantung itu mesin utamanya, nah koroner itu selang bensinnya. Nah sekarang kita ibaratkan kalau misalnya punya kendaraan tapi selang bensinnya mampet gitu ya, apes-apesnya mogok kan? Nah, padahal jantung nggak boleh mogok, jantung harus 24 jam bekerja. Nah ibaratnya seperti itu. Nah kenapa harus pasang ring? Pertanyaannya, sebenarnya jawabannya seperti tadi, sebenarnya harus dilebarkan, gimana pun caranya. Supaya nggak mampet gitu. Iya, supaya nggak mampet, gimana pun caranya harus dilebarkan. Nah, usaha manusia untuk melebarkan pembuluh darah itu sudah berlangsung puluhan tahun ya. Tapi kita tidak selalu mendapatkan hasil yang memuaskan. Ya, awalnya dulu kita cuma bisa operasi. Hingga akhirnya ditemukan balon kateter tahun 70-an, itu baru dilakukan balon. Sukses waktu itu, gembira waktu itu, karena akhirnya kita nggak perlu operasi semua nih. Ada balon kateter nih ada gitu balon ya, kateter. penemuan yang wah gitu ya. Tapi dalam evaluasinya ternyata, loh kok 50% dari yang dibalon ternyata dalam 6 bulan atau tahun-tahun awal setelah dibalon kok mampet lagi ya, mampet lagi, nyeri dada lagi, mampet lagi. Akhirnya tiap 6 bulan, tiap berapa tahun balon, kan merepotkan. Nah tadinya ring jantung itu sendiri hanya sebagai backup. Kalau nanti sobek saat dibalon, dipasang ring. Nah ternyata dipikirkan kenapa nggak di ring langsung aja sih? Akhirnya dilakukan pemasangan ring, hasilnya juga sukses. Tapi ring generasi pertama itu bahannya dari stainless steel. Steel. Jadi banyak juga walaupun berhasil menurunkan angka tersumbat kembali, 20%-nya masih mampet lagi juga. Akhirnya 90-an diciptakan ring yang sudah dilapisi obat. Sudah dilapisin obat itu tahun 90-an ya. Akhirnya sampai sekarang teknologi berkembang, ringnya lebih kecil, bahannya lebih bagus. Obatnya juga berkembang ya. Jadi dari sisi alat, dari sisi pengobatan juga berkembang. Akhirnya keberhasilan pasang ring ini sendiri sekarang belum ada yang bisa menyamai gitu. Tapi kalau orang bertanya kenapa sih dok harus pasang ring? Ya sebenarnya kita sudah mencoba berbagai cara ya. Ada yang mungkin familiar dengan infus pengencer darah. Ada ya yang di iklan-iklan itu, tapi sampai saat ini di seluruh dunia akhirnya yang diakui berhasil ya pasang ring dan kalau berat operasi bypass. Begitu ya. Jadi dokter kita jeda dulu sebentar deh kalau begitu, nanti dilanjutkan di segmen selanjutnya akan ada video dari dokter juga yang bisa dokter jelaskan lebih detail lagi ya. Oke pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai kenali kegunaan pasang ring jantung bersama dengan Dr. Ridho Adrianto Sukaton, SPJP FIHA. Beliau adalah dokter spesialis jantung dan pembuluh darah di Rumah Sakit Hermina Jatinegara. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan kirim saja pertanyaan ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Dan Dr. Ridho dilanjutkan kembali ya dok ya diskusinya. Jadi kan dari tadi sudah dapat gambaran jelas, bahkan juga sejarah mengapa sih tadi ada istilahnya nih ring gitu ya dok. Dari tahun 70-an penemuan balon kateter, kemudian berkembang 90-an ada tadi dikenal ring juga gitu ya dok. Dan makin kesini alhamdulillahnya makin canggih. Obat-obat juga makin update gitu ya dok ya. Nah ini ada video-video yang bisa ditampilkan satu persatu. Coba video pertama bercerita tentang apa ya dok ya? Video pertama bercerita tentang ya tadi pembentukan plak kolesterol ya. Jadi
Ini tadi, ini gambar jantung yang berdenyut. Nah, yang nanti ditunjuk di gambar itu adalah pembuluh darah koronernya. Oke. Ya, pada normalnya aliran darah normal ya tentu saja ya. Nah, ini ada kerusakan dinding pembuluh darah yang menyebabkan kolesterol itu dapat masuk ke dalam lapisan subintimal. Waduh, gambarnya kok ini banget ya. Jadi tubuh mengenali sebagai sesuatu yang berbahaya sehingga dia menarik makrofag untuk memakan. Nah, saat makrofag itu memakan sudah penuh, terbentuk sel busa dan lama-lama membentuk gunung kolesterol yang menyebabkan penyempitan darah. Jadi sekarang aliran darahnya terganggu seperti itu. Ini proses pembentukan plak kolesterol. Ya. Yang aterosklerosis itu? Ya, aterosklerosis. Ini ya maksudnya. Jadi ya. ini gambarnya tadi. Penumpukan plak-plak di dinding pembuluh darah kita. Yang sebetulnya itu prosesnya cukup panjang sebetulnya ya, Dok ya? Prosesnya berlangsung kronik. Nah, terus kalau ada yang bertanya, Dok, apa bedanya dengan serangan jantung? Nah, nanti kita jelaskan di video yang berikutnya, itu nanti ada gambar untuk yang serangan jantung. Ini masih video yang sama, yang tadi makrofagnya memakan kolesterol. Nah, ini bedanya dengan serangan jantung. Nah, sudah terbentuk plak kolesterol. Namun plak kolesterolnya pecah. Pecah. Jadi pecah seperti bisul meletus seperti robek, itu. Sobek, kemudian terbentuk gumpalan darah. Tadinya gumpalan darahnya bertujuan untuk menambal luka akibat pecah tadi. Tetapi karena bertemu darah yang mengalir, membentuk trombus atau gumpalan darah yang hebat. Sehingga aliran darahnya dalam hitungan detik menutup secara mendadak. Ini yang kita bilang dengan serangan jantung. Jadi ada plak kolesterol, ada gumpalan darah. Makanya obatnya obatnya banyak berupa pengencer darah. Jadi tujuannya untuk memecah gumpalan darah yang sangat lengket ini gitu, karena dia ukurannya istilahnya besar. Ini memblok jalan gitu ya, Dok? Betul ya, jadi memblok jalan untuk diusahakan saat itu di IGD, saat itu di rumah sakit, sambil menunggu tindakan untuk dibuka dengan balon dan ring. Sementara dikasih pengencer darah dulu, diharapkan sebagian bisa lepas, ada alirannya barang sedikit lah, untuk paling tidak supaya jantungnya tidak berhenti. Oh iya, jadi yang dirasakan pasien pada saat seperti ini dan diberi obat pengencer darah, harapannya nyerinya berkurang gitu ya, Dok? Dengan harapannya tadi yang tersumbat mendadak, paling tidak ada aliran lagi. Jalurnya kebuka gitu. Ada terbuka karena plak gumpalan darahnya lepas sebagian seperti itu. Tapi ya memang nggak boleh lama-lama ya, Dok. Artinya ketika serangan terus dibawa ke IGD, artinya langsung gercep gitu loh, gerak cepat. Terus dari waktu pada saat mungkin dikasih obat pengencer darah ke tindakan dipasang tadi stand-nya itu juga bagaimana tuh jaraknya, Dok? Supaya kita kan istilahnya kan menghindari ya ini serangan jantungnya mengancam nyawanya ini loh, Dok. Ya, jadi kalau serangan jantung kan ada yang serangan jantung itu ada 3 loh di jantung itu ada ST elevasi, non ST elevasi dan unstable angina. Jadi itu terlalu rumit untuk masyarakat. Jadi kita berat, sedang, ringan gitu. Serangan jantung yang berat saat itu juga harus dilakukan pemasangan ring. Jadi kasih obat pengencer darah, kasih obat nyeri, langsung tim pasang ring harus segera bekerja. Kalau di rumah sakit itu ada fasilitasnya. Kalau nggak ada, mungkin akan diberikan pengencer darah yang kita sebut sebagai fibrinolitik, yaitu pengencer darah untuk menghancurkan gumpalan darahnya, ya dengan risiko perdarahan, tetapi itu sambil menunggu bisa tidaknya dilakukan pemasangan ring. Nah, sedangkan untuk serangan jantung yang sedang dan ringan itu bisa dilakukan dalam 2-72 jam setelah serangan jantung. Gitu ya. Jadi secepat mungkin sih. Secepat mungkin. Jadi semacam ada periode emasnya juga gitu ya, Dok ya. Ya kan, ya memang tadi kan tujuannya life saving juga dong, Dok. Oke, coba slide. Oh, bukan slide ya, video lagi nih. Video yang kedua nih tentang apa? Coba bisa di play.
Ya, ini video ilustrasi tentang bagaimana sih ring itu dipasang ya. Jadi kalau nggak ada bayangan, kan banyak ya nggak pernah tahu. Bahkan yang pasang ring sendiri mungkin belum pernah lihat bentuknya ringnya gimana. Ya. Tapi kan bukan bius umum kan dok, artinya bius ya, lokal. Biusnya artinya? Di bius, tapi lokal hanya di tempat di infus, tempat masuk kateter jantungnya. Artinya orangnya pasti bisa lihat proses ininya dong dok, sebetulnya prosesnya. gitu ya. Cuma mungkin ada yang nggak berani gitu kan. Okay. Mungkin ya. Nah bagaimana ini dok? Tadi penyempitan yang terjadi di pembuluh darah koroner. Nah, jadi penyempitan itu nanti yang signifikan ya, intinya tidak semua penyempitan harus dibuka, tetapi penyempitannya harus yang signifikan. Signifikan tuh berapa signifikan persen itu sih? Secara ukuran itu di atas 70%. Oh, yang itu ya? Itu secara ukuran, tapi sebenarnya ada alat untuk mengukur signifikansi aliran darahnya. Nah ini kateter akan masuk lewat pangkal paha, atau lewat tangan, kebetulan videonya lewat pangkal paha ya. Oh, nah, bedanya apa dok? Lewat lengan atau lewat pangkal paha? Lewat tangan tentu lebih nyaman buat pasien, namun untuk keadaan darurat agak sulit ya, karena untuk mencari pembuluh darah tangan lebih kecil dibandingkan di paha. Setelah kateter masuk, kita suntikkan zat pewarna untuk mewarnai di bagian mana yang tersumbat. Kontras gitu ya. Kita masukkan wire ya, kawat halus. Nah, kemudian kita masukkan balon. Balon itu akan dikembangkan berkali-kali sampai sumbatannya kita anggap sudah menipis ya. Jadi plak kolesterolnya sudah menipis. Kemudian balon dikeluarkan. Nah, sekarang ringnya masuk. Nah, ring ini dia menempel pada balon yang baru. Kemudian balonnya dikembangkan, balonnya dikempeskan. Nah, ringnya sekarang sudah bertahan di dalam pembuluh darah itu. Ukurannya berapa dan terbuat? Kalau dulu kan stainless steel ya. Ini apa? Kalau yang kekinian lah ibaratnya. Jadi ukurannya stand-nya sendiri itu ukuran saat dikembangkan itu bisa 2-4 mm. Pada saat masuk itu di vakum ukurannya paling 1-2 mm. Bahannya sekarang yang dipakai itu kobalt kromium atau platinum kromium biasanya. Intinya kan ini apa aslinya oke kan diterima oleh tubuh. Artinya takutnya ada yang alergi terhadap bahan-bahan tertentu. Sejauh ini memang aman ya dok? Isu alergi tetap ada, tetapi yang banyak temukan bukan alergi terhadap stand-nya sih biasanya, tapi terhadap zat kontras waktu tadi pewarna radiologinya. Yang di awal tadi ya dok. Betul. Ya, pas membuka jalannya itu gitu ya. Tindakannya sebenarnya singkat dok, atau tergantung kasusnya, tergantung lokasinya, tergantung sumbatannya seberapa hebat begitu barangkali. Jadi tindakannya sendiri kalau misalnya lancar, kateter tuh paling di luar persiapan hanya memakan waktu 5-10 menit. Kalau pemasangan ring paling ya jadi tambah 15-20 menit. Kalau lancar ya biasanya tidak ada penyulit, misalnya perdarahan, lokasinya yang sulit, atau memang ternyata sumbatannya banyak sekali, seperti itu. Jadi artinya butuh pasang ringnya juga nggak cukup satu misalnya. Nggak cukup satu misalnya ya. Seperti itu ya. Ada lagi video selanjutnya? Sudah ya. Dokter, kita masuk ke pertanyaan email dulu ya, karena ini pertanyaannya juga cukup detail. Nanti bisa langsung kita bahas dan mungkin dikaitkan ke materi besarnya juga gitu ya dok ya. Jadi bagi pemirsa yang ingin bertanya via email, silakan kirim saja pertanyaan ke drkuelsinta@yahoo.co.id. Format lengkap ada di bawah ini, nama, usia Anda atau usia pasiennya, serta tempat tinggalnya. Baik, pertanyaan pertama ini dari Rivi dari Jakarta Selatan. Seperti ini ya dok ya. Dok, sekitar 1 bulan yang lalu ayah saya usia 63 tahun terkena serangan jantung siang hari. Kemudian langsung dibawa ke IGD rumah sakit terdekat. Keluhan yang paling dirasakan, nyeri dada kiri dan keringat dingin. Setelah di IGD diberi obat-obatan dan infus, ayah saya disarankan kateter sore itu juga. Setelah di kateter ditemukan sumbatan di pembuluh darah besar atau utamanya. Dan saat itu juga pasang ring 1 dok. Setiap hari ayah saya minum obat rutin sampai sebulan dan masih ada keluhan nyeri di punggung belakang gitu ya. Jadi ini bicara setelah pasang ring itu ya dok ya. Kemarin cek lagi disarankan pasang 1 ring lagi. Nah, yang ingin saya tanyakan, mengapa waktu itu tidak sekalian saja dok pasang dua ring gitu ya? Apakah memang sebaiknya pasang ring itu bertahap?
Bagaimana dengan obat-obatan? Apakah memang lama bekerjanya atau tidak secepat kalau pasang ring lagi? Mohon penjelasan, terima kasih. Oke, mungkin Mas Rify belum sempat bertanya ke dokter SPJP-nya yang menangani ayahandanya ya. Namun ini mungkin buat second opinion ya dok ya. Mengapa sih waktu itu nggak sekalian aja pasang dua ring gitu ya? Kok malah sekarang disarankan lagi gitu? Jadi kan mungkin jadi 2 kali repot gitu mungkin. Atau memang seperti itu dok, kan melihat kasus dari pasien pasti reaksi atau adaptasinya juga beda-beda. Iya. Jadi kalau tadi dengar dari cerita Mas Rify itu ayahnya serangan jantung ya. Nah saat tindakan PCI, jadi pemasangan ring itu kita sebutnya dengan PCI, singkatan dari Percutaneous Coronary Intervention. Nah, PCI pada pasien yang serangan jantung itu memang kita mengalami beberapa perubahan ya. Setiap dokter pasti punya pendapatnya sendiri-sendiri ya, tergantung apa yang dipegang. Namun studi yang kita adopsi, yang kita pakai memang penggunaan ring saat serangan jantung tuh biasanya satu dulu. Bukan satu dulu, maksudnya sumbatan culpritnya. Jadi penyempitan yang kita duga kambing hitamnya ini. Iya, kambing hitamnya. Jadi nyumbatnya di mana yang menyebabkan serangan, sebaiknya itu dulu yang dibuka ya, karena tindakan pada saat serangan itu tindakan darurat, mungkin kondisinya juga tidak bagus. Maka dari hasil studi itu, dari hasil penelitian ternyata lebih baik kalau lagi serangan dibuka saja yang serangan. Nah yang lainnya nanti misalnya ditemukan sumbatan yang lain nanti evaluasi lagi seperti itu ya, makanya mungkin waktu itu dipasangnya satu dulu, dievaluasi. Ternyata setelah evaluasinya nyeri dada lagi. Nyeri punggung belakang ya bilangnya ya? Nyeri punggung belakang. Nyeri punggung belakang ini nanti biasanya kita membutuhkan pemeriksaan lagi. Tapi kalau memang konsisten nyeri punggung belakangnya, ada penyumbatan lagi, dan dari pemeriksaan ada tanda iskemik, memang sebaiknya disarankan untuk pemasangan ring yang berikutnya gitu, sambil memaksimalkan obat-obatan sambil menunggu ya. Tapi memang itu pilihan juga kan, makanya kita juga kalau melakukan tindakan kita sampaikan ke keluarga bahwa ada manfaat tindakan, ada tidak gitu. Tapi yang penting harus ditemukan yaitu tadi ada sumbatan konsisten dengan rasa nyerinya, kemudian dari pemeriksaan ada tanda memang iskemik ya, jadi memang jantungnya memang lagi butuh bantuan, memang harus dibuka sumbatannya seperti itu. Tapi kalau pertanyaan seperti ini, apakah obat-obatan memang lama bekerjanya atau tidak secepat kalau pasang ring lagi? Itu bagaimana dok? Karena kan ini kan jadi pertanyaannya Mas Rify ini. Jadi obat itu kita harus garis bawahi dulu bahwa kita harus sepakat bahwa tidak ada obat saat ini zat apapun yang bisa membuka sumbatan, itu dulu. Jadi tidak ada satupun zat di dunia ini yang bisa membuka sumbatan dari kolesterol. Kalau gumpalan darah bisa dilepas, tapi kalau untuk dari kolesterol tidak bisa dibuka pakai zat apapun. Nah, obat yang diberikan itu untuk satu mencegah serangan jantung, yang dua untuk mencegah gagal jantung. Nah ada obat buat nyeri dada. Kenapa sih kok kita ada sumbatan kok bisa nyeri? Nah sumbatan tadi kan menyebabkan aliran darah terganggu. Saat aliran darah terganggu, pasokan oksigen ke otot jantung terganggu, maka timbul nyeri. Nah, obat yang digunakan untuk mengatasi nyeri yaitu dengan menurunkan denyut jantung. Diharapkan dengan denyut jantung turun, nyerinya berkurang. Kemudian melebarkan pembuluh darah. Diharapkan walaupun masih menyempit, tapi kalau kita lebarkan diameternya, nyerinya berkurang. Nah, tetapi kalau nyerinya, kalau memang sumbatannya memang kritikal, ukurannya gede, ya kadang-kadang obat nyerinya bukan lambat bekerja, tapi memang tidak mempan ya. Ya gitu memang ya. Banyak obat nyeri dada, ya kalau memang belum siap, ya mungkin obat nyeri dadanya di switch atau dikombinasi. Banyak obat nyeri dada, obat buat nyeri dada itu senjata kita banyak. Mungkin belum semua dicoba, tapi mungkin aja semua sudah dicoba gitu, sehingga ya sudah, daripada nyeri terus nanti keburu serangan yang kedua, ya sudah dibuka aja
gitu. Gitu ya maksudnya untuk Mas Rivi ya. Tadi jawabannya detail sekali, jadi supaya makin tercerahkan juga gitu ya dok ya. Oke, jadi memang kalau untuk konsumsi obat harian pasca pasang ring tuh sifatnya untuk itu ya dok ya, menghindari serangan berikutnya. Karena lebih rentan gitu ya dok ya. Iya, jadi kalau kita minum obat yang pertama ya prevensi sekunder, yaitu pencegahan serangan jantung di masa depan. Yang kedua, setelah pasang ring ini kita harus sadar bahwa selama ini pola hidup kita mungkin salah. Dan tubuh ini sudah menanggung akibatnya akibat pola hidup kita yang salah. Sehingga obat itu juga selain mencegah serangan jantung, kemudian juga memodifikasi faktor resiko seperti kolesterol. Jadi kita modifikasi tubuh kita pakai obat yang namanya kolesterol direndahkan serendah mungkin, yang namanya tensi diturunkan sehingga normal, gula juga diturunkan sampai normal. Jadi untuk modifikasi faktor resiko sih yang hasil akhirnya adalah kita harapkan ringnya tetap plong sampai akhir hayat. Iya, gitu. Pengendalian faktor resikonya gitu ya dok ya, untuk meningkatkan kualitas hidup pasien juga. Baik. Oke, pertanyaan berikutnya dulu ya, dari Yanti dari Bekasi. Dok mau tanya, apakah kopi sebaiknya dihindari bagi pasien jantung koroner? Bapak saya sudah pernah dipasang ring, sehari-harinya masih suka ngopi. Apakah berbahaya untuk jantungnya? Hobinya gitu kan, saya ngopi. Terus sudah pernah pasang ring gitu. Sebenarnya bagaimana dok gitu kan? Kan mungkin untuk apa ya, relax gitu ya. Tapi mungkin untuk jantungnya sendiri buat yang sudah ada riwayat pasang ring, sebenarnya jadi yang berbahaya nggak sih? Mungkin apa kafeinnya atau apa yang dimaksud di sini dok? Sebenarnya kopi sendiri nggak berbahaya untuk jantung dalam artian jantung koroner. Jadi kafein itu sering dikambing hitamkan terhadap sakit jantung. Padahal yang membuat orang sakit jantung itu bukan kafeinnya, tetapi susu. Susu yang dicampur di dalam kopinya. Ya biasanya susunya susu sapi biasanya ya. Atau worse, creamer ya, creamer dan gulanya seperti itu ya. Jadi gula, susu itu yang membuat orang berisiko untuk sakit jantung koroner. Oke. Baik, dokter, mungkin kita jeda dulu sebentar, nanti dilanjutkan di segmen berikutnya ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih bersama dengan Dr. Rido Adrianto Sukaton, SPJP FIHA, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah di Rumah Sakit Hermina Jatinegara, untuk masih membahas mengenai kenali kegunaan pasang ring jantung. Dan Dr. Rido di segmen terakhir sebelum closing statement, jadi bagi pasien-pasien atau keluarga pasien yang katakanlah nih baru pulang dari rumah sakit setelah dilakukan tindakan pasang ring gitu ya dok ya, kemudian apa sih yang perlu diperhatikan? Karena kan mungkin gitu kan pasiennya banyak yang ingin segera kembali ke aktivitasnya, artinya mungkin ke kantor lagi gitu ya dok ya. Tentunya kan ini sebenarnya recovery-nya sendiri memakan waktu berapa lama, dan apa saja yang kira-kira perlu diperhatikan untuk menunjang agar proses recovery-nya ini berjalan lebih optimal gitu dokter. Kira-kira seperti apa sih saran-sarannya? Ya, jadi kembali lagi seperti yang tadi, recovery-nya kan kondisi pasang ring itu bisa dua kemungkinan ya, karena serangan jantung atau karena sakit jantung koroner stabil, dievaluasi kemudian pasang ring. Nah kalau karena serangan jantung sebenarnya pemulihannya lebih karena pemulihan setelah serangan jantung. Ya, jadi pemulihan setelah serangan jantung ya biasanya istirahat dulu beberapa hari sampai 1 minggu, kemudian aktivitasnya dimulai lagi tapi tidak dengan intensitas yang berat, apalagi kalau misalnya dia bekerja yang berat tadinya, jadi pelan-pelan nanti ditingkatkan. Tapi kalau memang settingannya pada sakit jantung koroner stabil, itu dalam sesegera mungkin bisa langsung aktivitas seperti
seperti sebelum sakit gitu, sebelum pemasangan ring gitu. Dan paling biasanya yang di luka, kalau misalnya lewat tangan, paling tangan ini nggak boleh angkat berat, paling cuma 3 hari gitu. Kalau kan di bekas kaki, kateternya ya, ini maksudnya. bekas di kateternya. Yang di kaki sih ya paling istirahat 3 hari juga sama sih ya. Jadi tapi aktivitas sih bisa langsung dilakukan kalau settingannya yang stabil, maksudnya yang elektif. Jadi pasang ringnya memang sudah ada jadwalnya, tidak dalam serangan jantung. Kalau untuk asupannya sendiri dok, misalnya untuk konsumsi air gitu sehari-hari, karena mengingat kerja jantungnya sendiri mungkin udah agak terbatas barangkali atau bagaimana nih dok? Ya, jadi ada anggapan bahwa tidak boleh minum banyak, itu betul juga. Tapi juga harus konsultasi ke dokternya masing-masing, dokter jantungnya, ditanyakan apakah saya menderita gagal jantung. Jadi sebelum apabila sakit jantung koroner disertai sudah gagal jantung, tentu ada pembatasan minum. Tetapi kalau tidak ada gagal jantung, saya rasa minum tidak perlu dibatasi seperti itu. Oke, yang penting adalah berarti untuk kedepannya ini ya bagaimana meningkatkan kualitas hidup, walaupun mungkin sudah ada riwayat serangan jantung sebelumnya. Yang penting mungkin ini ya dok ya, konsumsi obat rutin hariannya jangan lupa. Terus pengendalian faktor resikonya kali ya dok ya. Mungkin bisa ditambahkan dok sebelum ke closing statement. Ya, jadi setelah pasang ring, ya tadi kita sudah bahasnya. Setelah pasang ring, yang pertama kita juga harus menyadari bahwa selama ini ada yang salah. Ya. Jadi ya memang naturally usia berpengaruh, tetapi faktor resiko berarti tidak terkendali. Gaya hidup juga tidak dioptimalkan. Jadi harus eling gitu ya, ya lebih sadar diri. Jadi faktor resiko seperti tadi kita ulang lagi 5. Darah tinggi tentu harus diobati. Nggak cukup sekedar minum obat, tetapi harus normal. Diabetes tidak cukup sekedar minum obat, tetapi harus normal. Kolesterol tidak cukup cuma sekedar minum obat, tetapi harus sesuai target. Ini unik karena darah tinggi harus normal, diabetes harus normal, kolesterol harus serendah mungkin. Nah, serendah mungkin ini yang banyak orang nggak tahu. Kita punya target yaitu LDL itu di bawah 70 kalau memang sudah sakit jantung. Di Eropa sudah direvisi 2019, dia lebih rendah lagi 55. Jadi banyak orang berpuas diri di labnya tulisannya normalnya 130, saya sudah normal. Padahal dia harus lebih rendah lagi gitu ya. Yang terakhir, rokok juga nggak boleh ngurangin, harus stop. Jadi rokok satu pun masih bisa beresiko serangan jantung. Nah kalau keturunan kita nggak bisa rubah ya, itu sudah dari sananya. Setelah faktor resiko terkendali, modifikasi gaya hidup. Tidur, saya kasih jembatan keledai biasa ke pasien lebih mudah. Yang penting cukup, tidur cukup, cukup itu 7 jam sampai 8 jam setiap malam. Olahraga cukup juga 5 hari dalam seminggu setengah jam, makan secukupnya, mikirin sesuatu juga secukupnya. Ya. Jadi yang penting serba cukup, tidur cukup, olahraga nggak cukup, berlebihan gitu. Ya makan secukupnya, stres juga secukupnya. Oh, stres secukupnya aja. Terakhir baru obat. Karena obat tanpa kontrol faktor resiko, tanpa modifikasi gaya hidup, tetap kemungkinan akan terjadi lagi. Jadi banyak orang protes, kok saya pasang ring lagi. Coba lihat dulu, apakah sudah optimal atau belum. Iya, evaluasi diri gitu ya jatuhnya ya. Nah oke Dokter Rido, karena waktu juga nih yang terbatas, jadi mungkin langsung aja kali ya closing statementnya mengenai tema hari ini. Silakan dokter untuk kita semua. Ya, penyakit jantung koroner bisa disembuhkan dengan pengobatan dan dan melakukan tindakan pemasangan ring. Ya. Setelah tindakan pemasangan ring bukan berarti sakitnya sudah berakhir, namun perlu konsistensi untuk tetap mau minum obat, mengontrol faktor resiko dan merubah gaya hidupnya. Ya, tapi tetap harus kontrol. Iya. Jadi intinya semua ya dok ya, kontrol ke dokternya juga, juga perhatikan pola hidupnya, terus juga tadi obatnya sendiri juga seperti apa gitu ya dok ya. Dan juga tadi ya kendalikan faktor resiko sih pada prinsipnya tadi ya dok ya. Betul, jadi banyak yang akhirnya
setelah pasang ring merasa enak, itu nggak kontrol lagi. Padahal penting untuk selalu minum obat, walaupun sudah tidak ada gejalanya. Oke, untuk mencegah ya itu terjadinya yang jauh lebih buruk lagi tuh ya dok ya, serangan berikutnya. Memang bisa berulang kalau tidak kita kontrol dengan baik. Oke, baik Dokter Ridho, terima kasih telah berbagi ilmunya di sini. Mudah-mudahan membawa banyak manfaat untuk orang banyak. Sukses selalu untuk Dokter Ridho ya. Oke, pemirsa terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayuning Tias beserta seluruh kru yang tugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sekian dan sampai jumpa.